terima kasih kepada MC atas waktunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakkal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfikun wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkuru smallahi 'alaiha sawafa فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Febrian Felinda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kepada Bapak Iwan Fakhrudin SE MSI AKSIE, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dulu ya? Halo? Nggih, Pak. Bapak dulu. Nggak ada sambutan dari Ketua Panitia? Setelah Bapak. Oke, saya lanjutkan ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ibu Dr. Nailati Tubastubi. Yang saya hormati segenap Wakil Dekan, Ibu Herni Justiana Astuti PhD, Bapak Hedi Pramono SEMSI AKSIE, sekaligus nanti yang akan mengisi tausiah. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan juga segenap Ketua Pimpinan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Akuntansi S1, HMA Akuntansi S1. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat,
banyak kesehatan, banyak kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, kita bisa bersilaturahmi, meskipun dilakukan secara online, tetapi insya Allah niat dan tujuan baik kita bisa Allah balas dengan banyak kebaikan, insya Allah, amin. Yang kedua, salut pada HMA, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Program Studi Akuntansi S1, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini, HMA masih aktif, ya, masih mengambil peran untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak bermanfaat, dan insya Allah ini juga menjadi bagian dari proses pengembangan soft skill, ya. Meskipun proses pembelajaran dilakukan secara online, kemudian kegiatan juga dilakukan secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi niat baik kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan saya kira kajian Islam yang dilakukan sebagai bagian dari program HMA, Program Studi Akuntansi S1 FEB UMP, ini merupakan salah satu program terjadwal, ya, yang sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya, dan di momen kali ini mengambil tema makna keutamaan berbagi kurban di masa pandemi COVID-19. Saya kira tema ini menjadi tema yang update, tema yang penting, tema yang insya Allah ini menjadi bagian kita untuk bermuhasabah, untuk melakukan evaluasi bahwa di masa pandemi ini kita memang sedang diuji oleh Allah bagaimana karakter-karakter sosial kita, ya, karakter-karakter manusiawi kita, dan dihubungkan juga dengan karakter-karakter seorang hamba Allah yang di masa pandemi ini harus berhubungan dengan diri sendiri, juga harus berhubungan juga dengan orang lain, ya. Meskipun ini sudah hari yang ke tanggal berapa? Tanggal 14 Dzulhijjah, ya, meskipun masa korban sudah terlewati, tetapi hikmah dari korban insya Allah akan selalu melekat di hati kita. Dan terima kasih nanti Ustadz Hadi Pramono, SMS YKSIE, untuk sharing makna tentang ibadah kurban, makna tentang bagaimana kita berhubungan sosial kepada orang lain, bagaimana di masa-masa ini kita juga memberikan banyak hal kepada orang lain yang memang qadarullah. Saya dan Pak Hadi ini dua orang yang menjadi penyintas dari COVID-19. Pak Hadi insya Allah sudah sembuh, alhamdulillah. Saya dan keluarga insya Allah juga ini sudah memasuki isolasi mandiri yang hari yang ke-10. Tapi insya Allah fisik, pikiran, keluarga saya dan keluarga itu sudah menjadi lebih baik. Mohon doa, insya Allah nanti di tanggal 28 atau tanggal 29 kami akan melakukan tes ulang dan mudah-mudahan hasilnya negatif. Amin. Sekali lagi selamat kepada Himpunan Mahasiswa Akuntansi HMA Prodi Akuntansi S1 yang akan melakukan kegiatan pagi hari ini. Sukses selalu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesehatan, dan banyak barokahnya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Fakhrudin SE MSI AKSIE atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
Kepada Saudara Lutfi Ramadan, kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ibu Dr. Nailati Tubastufi, SEMSI. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ibu Herni Justiana Astuti, PhD. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Bapak Hadi Pramono, SEMSI AKSIA. Yang saya hormati Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Bapak Iwan Fahrudin, SEMSI AKSIA. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Bapak Bima Sinindya Pratama, SEMSC AKSIA. Yang saya hormati Ketua Program Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ibu Nur Isna Inayati, SST MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Bapak Dr. Andes Suyoto, MSI. Yang saya hormati Suswa Zuhud selaku Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang saya hormati Saudara Revaldi Beri selaku Gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang saya hormati Saudara Riki selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang saya hormati Saudara Fahmi Tiffany Lazuardi selaku Ketua Himpunan Program Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat serta nikmat sempurna sehingga kita dapat berkumpul pada acara pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap hadirin yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk bergabung atau join di acara kajian Islam pada pagi hari ini. Artinya saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan segala acaranya sehingga acara pada pagi hari ini berjalan secara lancar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan secara lancar dan semoga para hadirin dapat mendapatkan manfaat yang besar pada kajian Islam pada pagi hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Lutfi Ramadan atas sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kajian Islam. Kepada Saudara Priyas Yuliasi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Ibu Dekan, yang terhormat Ibu Dr. Nailati Tubastufi, SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang terhormat Ibu Herni Justiana Astuti, SEMSI PhD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang terhormat Bapak Hadi Pramono, SEMSI AKSIA selaku Wakil Dekan 2 dan selaku Pembicara Kajian Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang terhormat Bapak Iwan Fahrudin, SEMSI AKSIA selaku Kepala Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang terhormat Bapak Bima Sinindya Pratama, SEMSC AKSIA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Saudara Cusi Wasuhud atau yang mewakili. Yang kami hormati Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Saudara Revaldi Bari Saputra atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Saudara Muhammad Riki atau yang mewakili.
Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi S1 Saudara Lutfi Ramadan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi D3 Saudara Fahmi Tifani Laswardian atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Ikatan Mahasiswa Komisariat Ekonomi dan Bisnis Saudara Muhammad Saifuddin atau yang mewakili. Dan yang kami banggakan seluruh peserta kajian Islam. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para tamu undangan yang terhormat, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya untuk bergabung Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Semoga saja dengan adanya kegiatan ini saya berharap HMPS Akuntansi S1 bisa mengalami kemajuan pada tahun mendatang, yang acaranya lebih bermanfaat lagi. Demikian sambutan dari siswa, masih ada kekurangan dari kami dan kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Priyas Yuliasi atas sambutannya, dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan kajian Islam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, demikianlah acara pembukaan kajian Islam. Saya, Mia Kurniasi, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang akan memimpin jalannya acara inti. Tetapi sebelum itu, izinkanlah saya membacakan CV moderator terlebih dahulu. CV moderator, nama Rifki Aulia Rahman, alamat Perumahan Ria Perwira Asri, Bojonegara, Purbalingga. Pendidikan, SD Negeri 2 Purbalingga Lor, 2009-2015. SMP Negeri 1 Purbalingga 2015-2017. SMA Negeri 1 Purbalingga 2017-2020. Pengalaman, OSIS SMA Negeri 1 Purbalingga periode 2016-2017. PMR SMA Negeri 1 Purbalingga periode 2018-2019. Kepada Saudara Rifki Aulia Rahman dipersilakan. Iya. Terima kasih kepada Saudari Mia Kurniasi selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Rifki Aulia Rahman selaku moderator akan memandu jalannya acara inti kajian Islam. Selanjutnya, saya akan membacakan ketentuan acara kajian Islam. Yang pertama, pemaparan materi dari pembicara. Yang kedua, sesi tanya jawab. Yang ketiga, sesi foto. Sesi terakhir yaitu diskusi akan ditutup dengan kesimpulan yang akan saya bawakan selaku moderator. Merujuk kepada sesi pertama, yaitu pemaparan materi dari pembicara kita pada hari ini, Bapak Hadi Pramono, SE, MSI, AKCA. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara. Nama, Hadi Pramono, SE, MSI, AKCA. Tempat tanggal lahir, Brebes, 23 November tahun 1975. Keluarga, istri, Peti Arinawati, anak pertama,
Nabila Ausaf, anak kedua, Fadila Anis Syukurillah. Alamat, Gria Satria Indah 2, Blok G3, Sumampir, Purwokerto Utara. Dosen FEB UMP sejak tahun 1999. Baiklah, kita mulai saja sesi ini dengan mendengarkan bersama materi dari pembicara. Kepada Bapak Hadi Pramono, SE, MSI, AKSIE, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ganti virtual background dulu ya. Baik, Pak. Bentar ya Mas, bisa nggak nih? Bentar. Biasanya sih terus gambarnya hilang biasanya. Saya coba dulu sih. Bentar. Ini sampai jam berapa Mas? Jam 9 ya? Halo, MC-nya 9.15, Pak. 9.15, oke. Kemudian cukup ya, 1 jam. Biasanya kultum saya, biasanya 7 menit soalnya. Ini 1 jam ya. Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan nanti bisa. Oke, sudah masuk. Oke, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yad'u ala dini kullih wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasul. Jadi syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat hidup. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan banyak nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi hamba Allah, umat manusia sekarang itu umat Nabi Muhammad ya, umat Nabi Muhammad yang selalu terjaga Islam iman, dan mudah-mudahan diakhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah. Tadi saya katakan nikmat yang saya merasakan betul ya, nikmat yang Allah masih berikan adalah nikmat hidup. Nikmat hidup. Kenapa saya katakan itu luar biasa? Karena banyak di antara teman saya lah ya, teman saya, adik kelas saya dulu pas sekolah, ya, saudara-saudara saya yang karena COVID ini dipanggil oleh Allah SWT. Meninggal ya banyak sekali, termasuk ada dosen UMP kemarin juga ada yang meninggal karena COVID, ada juga anaknya dosen UMP juga yang meninggal karena COVID, usianya masih muda, 20 tahun, semester 6. Artinya kita bersyukur masih hidup ya. Saya lebih bersyukur lagi nih karena kemarin akhir Juni kemarin ya. Nah, saya juga satu keluarga terpapar COVID. Saya jadi yakin bahwa COVID itu memang ada. Dan saya merasakan betul ya, napas yang tersengal gitu ya. Nggak bisa makan dengan enak karena mulutnya itu hilang rasa, penciuman juga hilang gitu ya. Jadi saya, kalau tetangga saya bilang, Pak Hadi itu seperti sudah melewati jembatan rapuh. Jadi saya sudah ada di seberangnya. Jembatan rapuh itu artinya jembatan yang kita injak itu ambrol ya. Tapi saya dan keluarga sudah berhasil menyeberang itu sampai saat ini alhamdulillah. Dan saya tidak ingin kena lagi. Karena tidak menutup kemungkinan yang sudah terkena itu juga kena lagi. Kawan saya, sahabat saya, adik kelas saya di kampung saya itu Jarut Gapar. Dulu pernah terpapar COVID, kemudian sembuh, terpapar, dan akhirnya meninggal. Usianya di bawah saya. Artinya saya bersyukur sekali ketemu dengan Anda, makanya saya juga senang
saya ingin memanfaatkan apa yang kehormatan buat saya untuk mengisi, bukan tausiah kali ya, tapi watawasobil haq, watawasobil sob. Berwasiatlah dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Dimaksud kebenaran di sini dalam surat Al-Asr itu kebenaran yaitu al-Islam. Islam itu kebenaran. Nggak ada kebenaran lain ya, agama ad-din. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Sejak dulu manusia itu Tuhannya Allah, sejak Nabi Adam. Bahkan sejak sebelum Nabi Adam diciptakan, yaitu alam yang diciptakan dua makhluk ya sudah sebelum manusia itu adalah malaikat dan jin, ya kan? Nah, itu juga Tuhannya Allah. Nah, siapa yang mengatakan bahwa Tuhan manusia Allah? Allah sendiri, ya kan? Di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Quran favorit kita, surat dalam Al-Quran favorit kita yang selalu kita baca mungkin pada saat sholat ya, Al-Ikhlas terus gitu ya. Al-Ikhlas itu apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Nah, jadi yang mengatakan bahwa Tuhannya manusia itu siapa? Adalah Allah sendiri. Namanya Allah gitu. Tuhannya Allah. Nah, kenapa saya awali dengan tauhid ya, dengan akidah? Karena fondasi. Nanti saya minta mungkin ada tanya jawab ya 15 menit terakhir atau mungkin 30 menit terakhir. Saya lebih senang kalau ngobrol dengan orang-orang cerdas itu, orang-orang yang akademik, karena nanti bisa ke arah diskusi. Diskusi itu lebih enak kalau menurut saya. Ya, saya mungkin nanti sampai jam 9 atau 9 kurang ya. Bahwa akidah itu jadi fondasi manusia sesungguhnya, umat Islam dalam hal ini. Kenapa menjadi fondasi? Karena dalam Quran surat Al-Baqarah ya, awal-awal surat Al-Baqarah dikatakan bahwa orang yang meyakini kebenaran Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa, dan Al-Quran ini hanya untuk orang yang bertakwa. Bertakwa itu definisi dari Islam ya, definisi yang diberikan oleh Islam. Takwa itu berarti memang taat kepada Allah gitu, dan taat kepada Rasul gitu. Nah, tema yang diberikan dari saya itu menarik sekali, makna dan keutamaan berbagi kurban ya, dalam kurban di masa pandemi. Kalau kita telusur kurban ya, kurban itu juga orang berkorban itu hanya orang yang beriman. Yakin saya. Kalau orang nggak beriman berat untuk mengeluarkan kurban. Apalagi kita meyakini kurban itu ya, termasuk organisasi dakwah Muhammadiyah itu meyakini kurban itu tidak hanya sekali dalam hidup kita, tetapi selama kita masih punya kesempatan, kemampuan, kelonggaran berkorban, lakukan korban. Dan saya flashback ke kawan-kawan kalian yang kakak kelas kalian dulu ya, cutting kalian dulu yang mungkin sekarang sudah lulus. Dulu itu setiap tahun karena offline ya, kebetulan belum ada pandemi, itu setiap tahun kurban, dan kurbannya sapi, luar biasa. Harganya di atas 15 juta. Tapi kakak kelas kalian zaman itu, ya kalau sekarang sih mungkin karena memang online ya susah untuk mengkoordinir. Tapi semangat kurban itu masih ada di kalian, saya senang sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat kalian semua. Termasuk kajian ini ya, watawasobil haq, watawasobil sabr ini, itu juga bagian dari keimanan kita dalam meyakini bahwa kurban itu menjadi ajang ketaatan kita ke Allah. Kakak kelas kalian dulu, kenapa saya tahu? Karena saya diminta pendapat saat itu ya. Itu bahasanya ke masyarakat tidak kurban dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNB, ditebar ya, nyembelihnya tidak di kampus, tetapi di daerah-daerah atau di desa-desa yang memang dia membutuhkan. Jadi ada proses koordinasi di sana, ada proses transaksi, belajar juga membeli sapi gitu ya. Itu sapinya besar-besar, itu ada, silakan lihat dokumennya, mudah-mudahan ada dokumen foto atau video. Harga sapinya bisa sampai 20 juta pernah. Nah, kakak kelas kalian melakukan pengumpulan dana. Nah, itu namanya sebenarnya
latihan kurban ya, tetapi kita bahasakan ke masyarakat sebagai kurbannya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen juga ada yang ikut nyumbang. Sampai pernah sapi dan kambing gitu ya, luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pandemi usai, insya Allah, nah, tidak ada yang nggak usai kan. Di dunia ini pasti ada yang berawal dan pasti berakhir. Nah kan, pandemi juga gitu, pasti berawal, awal tahun 2019 kan, COVID-19, nanti pasti berakhir. Berakhirnya kapan? Wallahu a'lam, cuma pasti berakhir. Karena apa? Di dunia ini semuanya berawal dan semuanya berakhir. Yang tidak berawal dan tidak berakhir itu hanya Allah SWT. Kembali ke tadi ya, kurban. Semangat kurban dari kalian itu luar biasa. Saya suka sekali, saya semangat. Makanya saya waktu diminta untuk ngisi ini, ya saya coba semampunya. Ini bagian dari keimanan. Gini, kalau kita lihat lagi ya, kurban itu merupakan ibadah yang sudah sangat lama sebenarnya. Bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, tetapi kurban itu sejak zaman dulu, bahkan ada yang mengatakan sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam sudah berkurban. Kenapa Nabi Adam juga berkurban? Karena memang perintah Allah. Jadi ibadah itu harus didasarkan kepada perintah Allah. Nah, saya ingin coba ya melihat dari sisi yang berbeda. Kalau di dalam Al-Quran, perintah kurban ini diberikan landasan sejarah, saya bilang gitu ya dalam Al-Quran ya. Ada di surat Ibrahim, ada di surat As-Saffat gitu ya. Tentang sejarah ketulusan, keikhlasan seorang manusia mulia yang bernama Ibrahim alaihissalam. Tentang pengorbanan atas apa yang sangat dicintai. Nah, gitu. Apa sih yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim saat itu? Nabi Ibrahim itu ada yang mengatakan hidup di tahun 2295 sebelum Masehi. Nah, Anda bisa googling. 2295 sebelum Masehi. Nah, beliau hidup di zaman Raja Namrud ya kan. Nah, masih ingat ya cerita ini? Benar ya, Raja Namrud ya. Nah, yang nantinya Nabi Ibrahim itu untuk berdakwah dan menegakkan akidah itu sampai dibakar, tapi tidak mempan, dibakar. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga namanya orang kan menginginkan anak. Nah, berikan kami anak yang soleh ya Allah gitu ya. Rabbi habli minas solihin wa min dzurriyyati gitu kan, diajarkan Nabi Ibrahim tuh doanya nih, kalian besok jadi orang tua, doanya itu tuh Rabbi habli minas solihin wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami orang yang soleh, juga anak keturunan kami ya Allah. Karena anak soleh itu perhiasan yang luar biasa. Ya, anak yang soleh itu kekayaan yang luar biasa. Kebalikannya anak durhaka itu malah petaka. Ya, anak durhaka itu malah petaka. Ya, durhaka itu apa sih? Gampangnya ya berani sama orang tua. Itu durhaka. Kita jangan masuk ke sana. Dan durhaka itu dosa yang kata Rasulullah Muhammad SAW, dosa yang langsung dibalas oleh Allah di dunia dan nanti dibalas lagi di akhirat. Itu adalah durhaka. Durhaka itu artinya apa? Artinya berani menentang orang tua pada saat orang tua mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Berani menyakiti orang tua padahal orang tuanya sudah banyak berkorban buat anak. Nah, kalau cerita legendanya ada Malin Kundang itu. Nah, kalau saya meyakini mungkin itu benar itu. Karena omongan orang tua yang kecewa itu jadi makbul, tidak ada, Allah tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan itu. Jadi kalau Malin Kundang dikutuk jadi batu, mungkin saat itu memang benar. Allah alam ya, tapi itu jadi legenda. Ya, karena ada di kampung saya. Nah, ini jadi penting ya, saya akan cerita agak kemana-mana, tapi jadi penting untuk kita paham. Sebelum kita nanti cerita tentang makna dan keutamaan berbagi kurban. Ada seorang anak di daerah saya sana, dulu saya asli Bumayu ya, di Bumayu itu orangnya itu ngomong ke ibunya, tapi sering ya, kemudian terakumulasi kali di ibunya. Ibunya waktu itu sholat
sholat duhur, ibunya itu baru ngambil pisang di kebunnya, pisang 1 sundun. Nah, anaknya lihat laki-laki, ibunya lagi sholat duhur. Oh ibunya, gitu kan? Oh anak gedang, ini bahasa Jawa ya, anak gedang, dilek dewek gitu. Oh itu bahasa kasar sekali. Dilek dewek itu artinya apa? Tidak ingat anak. Padahal selama ini ingat anak tuh. Apa yang terjadi? Ibunya setelah sholat, oh dasar kok bocah, kok bakal kok ngukuri dalan. Setelah ibunya meninggal, betul anak itu akhirnya ngukuri dalan. Ngukuri dalan itu dalam arti apa? Lontang-lantung di jalan jadi orang gila. Astagfirullah. Dan ibunya sudah tidak bisa mencabut kalimat itu karena ibunya sudah meninggal. Artinya durhaka itu memang bahaya sekali. Dan itu menjadi anak soleh itu diajarkan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Nah, kita buka nanti di Quran surat, sebelum masuk ke sana deh ya. Nah, masuk ke sana, mungkin ada yang, Allah alam nih, saya mau menceritakan apa yang saya paham. Karena setiap nabi itu punya tren ya. Tren sendiri-sendiri, trending sendiri-sendiri. Kalau Nabi Muhammad itu mujizatnya adalah Al-Quran. Ya, mujizatnya Al-Quran. Di antara mujizat-mujizat yang lain, kata Nabi Muhammad, mujizat yang terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Bukan mujizat bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya, itu dianggapnya mujizat kecil. Membelah bulan, itu mujizat kecil. Tetapi mujizat besarnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kenapa kita berpikir kritis ya? Kenapa mujizatnya Nabi Muhammad kok Al-Quran gitu ya? Karena ternyata kita rasakan sekarang teknologi begitu maju, teknologi begitu berkembang, dan orang-orang dikatakan modern sekarang. Tetapi yang luar biasa dari kemodernan manusia sekarang ini, malah banyak sekali kebenaran Al-Quran yang dibuktikan oleh sains dan teknologi yang berkembang sekarang. Saya merenung, berarti benar bahwa kebenaran mujizat Nabi Muhammad terbesar Al-Quran. Karena pada saat Nabi Muhammad hidup, sahabat-sahabat hidup, Al-Quran belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Adanya gelombang laut di dasar lautan yang gelombangnya itu lebih besar, kemudian gelap. Itu baru dibuktikan sekarang. Padahal Nabi Muhammad bukan orang yang hidupnya di pantai, di laut, bukan. Nabi Muhammad bukan pelaut, bukan nelayan. Tapi bisa mengatakan bahwa gelombang yang besar itu justru ada di dalam lautan. Dan gelap, lautan yang gelap. Nah itu ada dalam Al-Quran. Jadi kebenaran Al-Quran itu justru ditemukan, dibuktikan oleh banyaknya malah orang kafir gitu. Di zaman modern ini. Itu menyebabkan bahwa saya paham sekarang, menurut pemikiran saya bahwa memang Al-Quran itu sebagai mujizat terbesarnya Nabi Muhammad. Saintek itu mengatakan, kata Dr. Zakir Naik itu, 80% Al-Quran itu sudah dibuktikan kebenarannya melalui sains dan teknologi. Ya, itu banyak sekali lah. Nanti kalau mata kuliah saya minta itu jadi tugas untuk dicari. Dan semua orang harus berbeda, semua mahasiswa harus berbeda itu. Mencari kebenaran satu saja yang nanti didiskusikan di kelas. Nah, itu kalau mata kuliah saya dulu pas offline. Pas online saya belum mengajar itu. Kemudian zaman Nabi Isa naik lagi ya. Nabi Isa itu trennya apa? Ada yang tahu? Mas moderator. Nih moderatornya panggilannya siapa ya? Di sini tulisannya mana? Mas Rifki. Iya, Pak. Ya, oke. Mas Rifki pernah dengar Nabi Isa ya? Nabi Isa alaihissalam ya? Pernah, Pak. Oke. Mujizat yang pernah Mas Rifki dengar, itu apa? Kehebatan Nabi Isa. Berbicara sejak lahir. Satu. Terus? Dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Terus? Ada lagi. Saya ngetes ini Mas Rifki. Bisa mengobati orang sakit, ya kan? Yeah. Kenapa? Karena di zaman Nabi Isa, trendingnya adalah pengobatan. Sehingga Nabi Isa itu bisa mengobati orang buta dengan usapan tangan. Itu mujizatnya. Untuk mengalahkan kehebatan orang-orang di zamannya. Walaupun Nabi Isa masih hidup ya. Nabi Isa itu masih hidup dalam akidah Islam. Nabi Isa masih hidup. Nanti Nabi Isa itu turun. Pada saat Dajjal sudah merajalela di muka bumi, Nabi Isa turun untuk perang melawan Dajjal. Dan nanti dimenangkan oleh Nabi Isa.
Dan Nabi Isa akhirnya berdakwah mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Sehingga di akhir zaman, nah itu nyambung sekali, sangat logik sekali. Di akhir zaman nanti ada Mahkamatul Kubro atau dalam bahasa Nasraninya Armageddon. Armageddon itu perang akhir zaman. Bukan Armageddonnya aktor Bruce Willis ya. Itu sih film. Nah, Armageddon yang diyakini oleh orang Kristen adalah perang akhir zaman. Dan Islam juga meyakini ada Mahkamatul Kubro atau perang akhir zaman. Dan perang akhir zaman itu terdiri dari dua kubu. Satu Islam, satu Yahudi. Orang Islam dipimpin oleh Nabi Isa. Orang Yahudi dipimpin oleh Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Al-Masih yang penipu gitu artinya. Nah, nanti loh ada pertanyaan mungkin di situ. Loh, orang Kristen kemana? Orang Kristen kan juga mayoritas sekarang di bumi. Orang Kristen itu karena Nabi Isa yang dituhankan oleh orang Kristen, Nabi Isa kemudian berdakwah bahwa dia bukan Tuhan, dia hanya seorang nabi dan rasul. Sehingga pada saat Nabi Isa turun pada saat waktu sholat asar di Palestina, ada Imam Mahdi di sana. Imam Mahdi kemudian memimpin sholat asar. Sholat asar itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah Muhammad. Sehingga Nabi Isa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan sholat di belakangnya Imam Mahdi. Nah itu meloncat sedikit ya. Nah, itu. Di zaman Nabi Musa, apa yang trending di sana? Di zaman Nabi Musa yang trending adalah sihir. Sehingga Fir'aun, Ramses, ya Raja Fir'aun atau Ramses, itu dikelilingi oleh pesihir-pesihir hebat. Ya Harry Potter kali ya di saat ini tuh. Harry Potter kan ngetren, dia penyihir ya. Makanya saya nggak nonton filmnya Harry Potter. Penyihir-penyihir hebat itu ada di sekitaran Ramses atau Fir'aun. Sehingga mujizatnya Nabi Musa adalah tongkat. Ya kan? Tongkat yang dilempar menjadi ular besar yang memakan semua ular-ular hasil sihirnya tukang-tukang sihir topnya Fir'aun. Sehingga banyak tukang sihir saat itu yang masuk Islam dan dihukum mati oleh Fir'aun. Tongkat. Nah, naik lagi. Nah, sekarang apa mujizatnya Nabi Ibrahim? Mujizatnya Nabi Ibrahim adalah yang paling terkenal adalah Nabi Ibrahim kalau menurut bahasa saya ini dijadikan persembahan sehingga dibakar Nabi Ibrahim. Kenapa dibakar? Karena dia menentang Raja Namrud. Menentang karena dia berdakwah tauhid. Sedangkan Raja Namrud mengaku dirinya Tuhan dan menyembah patung-patung berhala. Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap, dibakar. Dibakar itu karena zaman itu, ya, pemikiran saya ya, persembahan manusia itu menjadi hal yang wajar. Sehingga kalau kita melihat sejarah Nabi Ibrahim ya tentang kurban, Nabi Ibrahim kan diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan Ismail dengan cara disembelih. Kenapa Nabi Ibrahim melaksakan itu? Salah satunya sebagai pemikiran humanis ya. Nabi Ibrahim itu orang cerdas. Nabi Ibrahim itu orang cerdas, sangat cerdas. Karena saat itu budaya saat itu adalah biasa mengorbankan nyawa manusia gitu. Jadi bagi Nabi Ibrahim enggak sesuatu yang, tapi kalau sekarang coba korbankan untuk nyembelih anak ya nggak bisa karena budayanya berbeda. Kondisi sosiologis, antropologis, geografis saat ini berbeda dengan zamannya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim setelah bermimpi sekian kali kemudian melakukan perintah Allah itu. Dan Nabi Ismail berkata, apakah ini perintah Allah? Iya, kalau gitu jadikan kekuatan pada saya untuk jadi orang yang sabar. Kan gitu dalam Quran surat As-Saffat. Kemudian Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembelih anaknya, tetapi diganti dengan domba atau bahasa kerennya gibas. Gibas itu domba tapi yang super bagus. Sehingga tidak ada kurban dalam bentuk nyawa manusia, nggak ada. Kemudian sampai sekarang tadi saya katakan ibadah kurban merupakan ibadah yang umurnya sudah sangat lama. Nah, bahkan ada yang mengatakan sejak Nabi Adam. Tapi dalam Al-Quran disebutkan untuk mencontoh Nabi Ibrahim mengorbankan apa yang sangat dicintainya. Yang paling dicintai manusia itu apa sebenarnya? Yang paling dicintai manusia adalah selain anak tuh
tingkatnya di atasnya harta ya. Ya. Orang tua itu rela mengorbankan hartanya untuk anaknya. Saya tahu kenapa, saya sudah punya anak. Rasanya saya tahu. Nah, bagi yang Anda belum punya anak, mungkin masih ngejarnya harta ya. Tetapi kalau orang kaya, punya harta, nggak punya anak, hidupnya kosong. Hampa gitu, kalau menurut saya. Maka kekayaan yang utama di atas harta adalah anak. Bahkan kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim kan berdoa untuk pengen punya anak. Kemudian lahirlah yang pertama, Nabi Ibrahim istrinya 2. Siti Sarah, dan Hajar. Sarah belum punya anak. Kemudian Hajar dinikah, punya anak namanya Ismail, jadi nabi nanti. Maka Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi. Setelah Ismail umur 15 tahun, lahirlah Ishak. Nabi Muhammad jalurnya ke Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad itu masih keturunannya Nabi Ibrahim dengan jalurnya Ismail yang nanti menurunkan bangsa-bangsa Arab, bangsa selain Yahudi, Israel. Bani Israel itu keturunannya Nabi Ishak. Jadi sama keturunannya Nabi Ibrahim tapi dari Nabi Ishak. Tadi turun itu Bani Israel. Yakub itu ya, Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Jadi kalau kita mau marah dasar Israel itu jangan, karena Israel itu nama lain Nabi Yakub yang menurunkan Bani Israel, yang kemudian terpecah menjadi 6 suku Yahudi. 6 suku Yahudi. Dalam sejarah ada satu suku yang pergi dan nggak tahu jejaknya tertelusur kemana. Ada yang mengatakan bangsa Cina, ada yang mengatakan bangsa Jepang. Itu yang hilang, suku Yahudi yang hilang. Kenapa bangsa Jepang? Karena bangsa Jepang dari dulu nyembah matahari. Ya, Yahudi dulu juga nyembahnya Dewa Ra, kan gitu ya. Ya oke, itu lewat lah ya. Ini yang sejarah agak. Karena sejarah itu ya saling terkait. Kemudian tadi Nabi Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan Hajar, istri yang ibunya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail kecil, masih bayi, di Mekah, Bakkah. Nah, kalau dalam Quran disebut dengan Bakkah, Mekah. Di situ lembah yang tidak ada penghuni sama sekali. Sehingga istrinya Hajar itu, wahai Ibrahim, apakah kamu akan meninggalkan aku di sini seorang diri dengan anak yang masih kecil? Pada saat dari Palestina ke Mekah, sudah sampai Mekah, Hajar kan ditinggal sama Ismail ya. Pergi, Nabi Ibrahim tidak menoleh. Terus jalan. Sampai suatu saat, Hajar nanya bolak-balik tentang pertanyaan tadi. Kenapa saya ditinggal di sini? Gitu. Perempuan, baru melahirkan, ya kan? Nah, itu ternyata nanti hikmahnya besar sekali. Kemudian, pertanyaan yang dijawab oleh Nabi Ibrahim adalah, apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Nah, Ibrahim mengatakan, iya, ini perintah Allah. Apa yang dikatakan oleh Hajar? Kalau ini perintah Allah, maka pasti ada kebaikan, ada hikmah, kebaikan di balik ini semua. Akhirnya Hajar tinggal di situ dengan tenang karena yakin Allah pasti akan melindungi. Allah pasti akan menolong. Ditinggali bekal kurma dan air sedikit. Sampai kemudian airnya habis. Air habis itu namanya bawa bayi, bayinya nangis, haus. Kemudian Hajar mencari air, lihat di bukit Sofa, kayak ada air di sana, lari ke sana. Tapi nggak ada air, nggak ada orang juga. Lihat bukit Marwah, nggak ada air. Terus gitu sampai 7 kali. Yang kemudian diabadikan di dalam ibadah haji kan, namanya apa? Sa'i. Kemudian Nabi Ismail atas izin Allah kemudian nangis. Akhirnya di bawah kakinya keluar mata air yang sekarang masih mengucur, yaitu mata air Zam-Zam. Karena usianya lama sekali jaraknya dengan Rasulullah Muhammad itu ya, mata air Zam-Zam itu tertutup. Sampai akhirnya yang bisa membuka atas izin Allah adalah kakeknya Nabi Muhammad membuka air Zam-Zam. Sehingga Zam-Zam bisa dinikmati sampai sekarang. Abdul Muthalib itu mendapat mimpi untuk membuka, ngeduk lagi sumur Zam-Zam. Ya. Atas izin Allah, kemudian Zam-Zam bisa dinikmati di zaman Rasulullah sampai dengan sekarang. Oke, kembali ke tadi. Pengorbanan yang diminta oleh Allah
terhadap Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim itu menunggu Ismail sebagai anak itu sangat lama sekali, 80 tahun. Baru lahir Nabi Ishak, ya kan? Nabi Ismail itu kemudian Allah menguji keikhlasan untuk pengorbanan. Maka kemudian yang diganti dengan gibas atau domba yang sangat bagus yang diambilkan dari surga, kan, dari di bawah malaikat. Kemudian gibas itu menjadi sembelihan. Sampai akhirnya itu menjadi syariat di dalam Quran surat Al-Kautsar, ya. Saya coba buka nanti terjemahkan. Allah memerintahkan ke kita dalam Quran surat Al-Kautsar. Al-Qur'annya bentar. Ini juga surat yang favorit kita baca karena pendek, ya. Pasti banyak yang hafal. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sya'niaka huwal abtar. Ada 3 ayat tetapi maknanya luar biasa. Ini juga favorit, ya, kalau kita sholat gitu. Nah, yang pendek-pendek, ya, yang senang pendek gitu, ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi berkorban itu adalah ibadah yang nempel di perintah sholat. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan kurbanku hanya untuk hidup dan matiku hanya untuk lillah, hanya untuk Allah SWT. Rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Artinya apa? Rasulullah juga, saya sebelum masuk artinya apa, Rasulullah juga pernah mengatakan, kalau kalian punya kelapangan, punya kesempatan, kelapangan harta, kemudian kalian tidak berkorban, maka janganlah kalian mendekati tempat sholatku, gitu, kata Rasulullah. Ini hadisnya hadis sahih. Artinya apa? Kita itu sebagai orang muslim, dan insya Allah mukmin, nah gitu, ya, diwajibkan sebenarnya untuk korban. Pada saat kapan kita punya kelapangan, punya kelapangan harta. Karena korban itu duit. Korban itu binatang ternak yang punya nilai ekonomis kalau bahasa ekonominya. Sehingga tidak banyak orang yang mau berkorban, jujur saja. Di masjid saya kemarin, sebenarnya masih ada nggak datangnya? Sapi itu satu orang, kalau tidak salah, 3 juta 400 ribuan, 450 itu satu sapi. Itu uang loh, ya. Kalau kambing 2.750.000 itu juga uang. Sedangkan yang berkorban cuma dapat 1/3. Kalau di tempat kami kemarin di Masjid Betul Arkom ini, sohibul korban sapi cuma dapat 3 kilo. Kalau kita berpikirnya orang yang pelit, berpikirnya orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan nih, dibisiki oleh setan. Kamu punya uang 3.400.000 cuma dapat 3 kilo. 3 kilo. Coba kamu beli daging di pasar, banyak sekali dapat. Itu kalau berpikirnya orang yang tidak beriman dan orang pelit. Sudah tidak beriman, pelit lagi. Susah sekali untuk kurban. Ya kan? Ya. Makanya kurban itu butuh keikhlasan. Butuh pengorbanan. Namanya kurban itu pengorbanan, kan? Kurban itu kan pengorbanan. Mengorbankan harta kita. Tapi jangan sampai ada pemikiran, lah mending di uang aja dibagi-bagi. Jangan. Ada seorang yang mengaku Islam, tokoh, tapi dari Islam liberal, dia mengatakan kenapa harus kurban di zaman susah kayak gini? Kenapa harus nyembelih hewan ternak? Kenapa nggak bagi-bagi uang? Loh, itu seakan-akan logik, ya, seakan masuk akal. Tapi salah. Kenapa salah? Syariatnya adalah menyembelih hewan kurban. Ya kan? Apalagi di era pandemi ini. Banyak orang susah makan. Jangankan makan daging, ya kan? Beras saja susah. Maaf ya, PPKM darurat. Tapi sekarang diganti level, ya. PPKM level 1 sampai level 4. Sama-sama pedesnya itu. Level 4 ya pedes, level 1 ya pedes. Orang sudah susah sekali untuk cari uang. Maka bersyukurlah kita yang masih punya kesempatan, masih punya uang. Nah, kemudian berkorban. Dan itu yang menunggu banyak sekali.
menunggu daging kurban itu banyak sekali. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau saya nggak punya uang gimana, Pak? Saya nggak kurban dong. Saya nggak dapat keutamaan kurban. Caranya adalah ada ngasih solusi bagus. Mungkin kalian kalau mahasiswa kan belum punya penghasilan ya. Mungkin suatu saat Anda sudah lulus, punya penghasilan, tapi penghasilannya itu belum cukup untuk kurban. Tapi ada niat karena kita beriman ke Allah SWT. Caranya adalah niatkan. Niat untuk berkorban. Ya Allah, saya pengen niat berkorban. Saya akan nabung ya Allah sampai uangnya cukup. Nah, yang luar biasa, niat ini sudah dicatat Anda juga berkorban. Ada yang mengatakan semacam itu. Dan saya setuju dengan pendapat ini. Tapi bukan hanya niat tok, tetapi niat kemudian menyisihkan sebagian uangnya yang itu tidak diambil sampai dengan uangnya cukup untuk berkorban. Itu baru niat yang dinilai ibadah kurban. Tapi kalau hanya niat tok, tetapi uangnya nggak ditabung, ya sama aja bohong. Niat yang sungguh-sungguh. Niat yang didasarkan kesungguhan. Sehingga nanti pada saat uang, disisihkan 20.000. Dalam 1 tahun ada uang lagi 50.000. Sisihkan lagi 100.000 kalau dapat rezeki banyak. Terus gitu. Ternyata 1 tahun belum cukup. Ya nunggu tahun berikutnya. Dan rasakan nikmatnya kalau kalian bisa berkorban. Dan rasakan nikmatnya kemudian kalian melihat daging korban itu, hewan korban itu dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan yakini kalau kalian punya niat berkorban dan sudah berkorban, yakini Allah pasti akan mengganti itu. Mengganti rezeki yang sudah kita korbankan. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Menggantinya dengan apa? Ya dengan cara Allah. Nah, dimudahkan rezekinya, kesehatannya, ya keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, ya gitu. Jadi tidak mesti harus diganti harta memang, uang duit diganti duit enggak, tetapi diganti keberkahan, ya kedamaian hati, ketentraman, dimudahkan segala urusan itu juga rezeki. Gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam Islam syariat berkorban itu menjadi syariat yang penting, ya menjadi syariat yang ditekankan oleh Nabi bagi orang-orang yang bahkan di sini sholat ya. Nah, tadi di Quran surat Al-Kautsar, ya. Sesungguhnya ayat satunya ya, sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Coba kita renungkan ya ayat 1 ini. Al-Kautsar surat yang ke berapa nih Al-Kautsar itu? Surat yang ke 108. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Allah itu sudah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Coba, nikmat apa yang yang tidak bisa diukur dengan uang ya, nikmat banyak sekali. Misalkan nikmat penglihatan. Anda mau penglihatannya diambil oleh Allah dengan diganti uang 3 miliar? Pasti nggak mau. Ternyata nikmat penglihatan itu tidak ternilai harganya. Iya kan? Gitu. Nikmat apa? Bernapas. Maaf ya, zaman COVID sekarang. Kalian, saya termasuk, masih bisa bernapas. Kemarin itu, saya pada saat saya minggu-minggu kena COVID itu, saya tidak bisa bernapas gini. Saya tarik napas panjang ini. Itu sakit sekali nih dadanya. Sekarang saya bisa menikmati udara dengan tarik napas panjang. Itu nikmat sekali. Nikmatnya luar biasa. Apalagi di HP saya bolak-balik muncul. Butuh oksigen. Oksigen susah banget sekarang bagi orang yang kena COVID. Ya, susah sekali. Oksigen itu barang yang sekarang mahalnya luar biasa karena langka. Itu nikmat. Kalian sehat, kalian imunnya bagus, itu juga nikmat. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah, ya, sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita.
Apa perintah Allah berikutnya? Fasolli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu Allah. Allah minta apa sih? Dirikanlah sholat. Nah, ini tidak bisa terlepas dari korban. Dan kata berikutnya, dan berkorbanlah. Dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Jadi orang sholat, kemudian dia punya kelapangan rezeki, berkorbanlah. Karena Rasulullah mengatakan, kalau kalian tidak berkorban, padahal kalian punya kelapangan rezeki, maka jangan dekati tempat sholat kami. Itu keras sekali doanya. Oh, Pak, memang penting Pak sholat. Loh, penting banget sih. Penting sekali sholat itu. Kenapa penekanan Rasulullah terhadap sholat? Jangan dekati tempat sholat kami kalau kamu itu orang yang punya kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban. Bagi orang yang beriman, ancaman seperti itu menjadi ancaman yang mengerikan. Karena kita sadar tentang pentingnya sholat. Kecuali bagi orang yang nggak sholat. Dan orang nggak sholat ya biasanya nggak kurban. Coba sih lihat. Orang nggak sholat, berarti karena orang tidak beriman. Korban? Enggak. Yakin saya, berat untuk korban. Kenapa sholat jadi penting? Karena sholat adalah amalan pertama yang dihisab, yang dihitung, yang dilihat oleh Allah SWT besok setelah kita mati. Pak, emang ada alam akhirat? Nah, mungkin ada yang iseng bertanya ya, zaman sekarang orang pada nggak percaya sama Tuhan, sama Allah ya. Kalau kita tidak, coba, kalau kita di dunia ini ya, berbuat baik, ada yang orang ditindas, kalau nggak ada alam akhirat, apakah ada keadilan? Coba. Sedangkan fitrah manusia itu condong kepada keadilan. Adil itu fitrah manusia. Ingin dapat keadilan. Ya Allah, ini kok nggak adil banget. Nah, pasti fitrah manusia. Kalau tidak ada akhirat, nggak akan ada keadilan. Orang membunuh berapapun, dia tidak akan dituntut balas. Iya kan? Tapi karena fitrah manusia, keadilan salah satu hikmah tanda akhirat adalah keadilan akan ditegakkan oleh Allah dengan sebenar-benar. Nah, jadi ada alam akhirat. Ada yang mengatakan kita berhalusinasi dengan alam akhirat yang kita tidak pernah ke sana. Ya memang belum pernah ke sana. Alam akhiratnya memang belum ada. Belum diciptakan. Baru digambarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengabarkan kepada kita. Yang jelas, kalau tidak ada alam akhirat, maka tidak ada keadilan. Nah, dan itu bukan melanggar fitrah manusia. Menurut saya seperti itu. Dan di akhirat nanti, amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Saya kadang sedih, benar. Saya itu dosen FEB tadi disebutkan tahun 1999. Saya lihat banyak sekali. Banyak pakai sekali. Mahasiswa. Ya, termasuk mahasiswa FEB. Yang kalau dengar azan enggan ke masjid. Nah, tapi kalau ketemu saya punya trik, saya punya metode. Pasti orang mahasiswanya itu pasti ke masjid. Ya, nanti kalau pas azan ketemu saya, Anda masih nongkrong, nanti saya akan ajak. Cara ngajaknya saya akan tungguin kalian, yang laki-laki ya. Tungguin kalian pasti risih itu. Ayo Mas sholat. Nggak akan bisa nolak itu. Kemudian saya rangkul pundaknya. Udah ke masjid bareng. Itu metode saya. Jadi kalau nanti azan, lihat saya, kalau Anda nggak sholat, kabur aja pergi. Karena nanti akan saya ajak sholat. Saya akan ajak sholat. Dan saya sering sekali, saya mikir metodenya apa, caranya ditarik dengan cara saya tungguin, ayo Mas sholat. Saya nggak akan beranjak kalau kalian nggak berdiri. Waktu duduk kan, sudah berdiri, saya rangkul pundak kalian. Ini yang laki-laki, tapi perempuan saya nggak berani seperti itu, nggak boleh. Perempuan biasanya alasannya, Pak lagi halangan, saya nggak bisa ngecek ya. Halangan ya udahlah, kalau bohong juga terserah. Hidup-hidup lo, yang penting saya sudah ngajak sholat. Karena saya yakin sholat itu penting sekali. Ya, apalagi nanti kalian mungkin sekarang masih sholat enggan gitu, hidup semaunya gitu. Nanti bekal-bekal seperti ini nih, tadi Islam 1, belajar akidah, belajar agama, nanti akan muncul. Saya meyakini banget
akan muncul kalau kalian umurnya panjang loh ya. Kalau umurnya pendek sih mati ya udah menyesal kok gitu. Tapi kalau kalian umurnya panjang sampai dengan umur 40 tahun, kemudian kalian sudah punya anak, di situ akan muncul. Oh iya ya, sholat itu penting. Oh iya ya, jadi orang baik itu penting. Jadi bapak yang soleh itu penting. Kenapa? Karena nanti Anda punya anak. Akan mengalir doa-doa untuk anak kalian. Gitu. Tapi biasanya muncul di usia 40. Usia kematangan hidup. Nah, 40 itu biasanya orang pada kembali ke jalan Allah SWT. Kalau umurnya sampai. Kalau umurnya nggak sampai, ya wis, resiko ditanggung sendiri. Karena berat sekali dosa orang yang tidak mendirikan sholat. Makanya saya dan teman-teman yang lain cara mengajak mahasiswa sholat semacam itu. Ya, dirangkul biasanya kalau laki-laki, ayo mas dirangkul sambil ngobrol sampai masjid. Nah, enak sekali itu. Ya, yang dulu ketemu saya itu kelas kalian itu sudah sangat paham. Kalau ketemu Pak Haji pas waktu azan, ya pasti dirangkul untuk masuk sholat, masuk ke masjid. Dan itu nggak apa-apa. Ya, sholat itu karena kebiasaan. Kalau biasa nggak sholat, dia kan nggak sholat. Ya, orang itu terbentuk sholatnya karena habit. Habit itu dibentuk oleh keluarga. Nah, bersyukurlah kalian yang punya keluarga, orang tuanya sholat. Saya pernah interview dengan mahasiswa kebidanan. Nah, saya dulu ngetes ngaji juga, karena ada sahadah loh. Saya dulu LPP ikut ngetes. Saya nanya, kamu sholat enggak mbak? Saya sholat. Pak, saya ngajak sholat bapak saya kok susah ya pak? Karena bapaknya nggak sholat. Loh, kamu tapi sholat pak. Kamu seneng nggak kamu masuk surga, bapakmu masuk neraka? Yo nggak seneng pak, sedih. Lah, ayo diajak bapaknya biar masuk surga bareng. Syarat masuk surga itu syaratnya ya mendirikan sholat. Kalau nggak sholat ya nggak masuk surga. Proses masuk surganya lama gitu. Hanya berbekal kunci tok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berharap masuk surga ya lama. Karena cuma dapat kunci, kuncinya belum diaktifkan gitu. Kalau saya mengibaratkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kuncinya surga. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dahlal jannah, masuk surga. Cuma kuncinya ini kan udah ibaratnya kunci ya, sudah punya kuncinya. Cuma kuncinya berkarat apa enggak gitu. Kalau kuncinya berkarat kan harus disepuh dulu, dibenerin dulu, disepuh itu kan dibakar. Kuncinya dibakar dulu, baru nanti masuk surga. Sedangkan 1 hari di akhirat itu bisa sampai 1000 tahun di dunia, lama sekali. Ya, saya hari ini baru baca tentang jembatan Sirot. Jembatan Sirot itu apa namanya, jembatan yang di bawahnya itu sudah menyala neraka jahanam. Dan jembatannya licin, di atasnya ada kait-kait. Ngeri kalau bayangin itu, kait-kait besi yang nanti akan mengait orang-orang yang ya tidak sholat, kemudian orang-orang yang tidak beriman dan seterusnya. Kemudian kita diselamatkan dari neraka. Kita yakin udah, karena ada hari pembalasan. Ya, namanya akhirat itu bahasa lainnya adalah yaumil hisab, ya, hari pembalasan. Maka tadi ada keadilan. Pada saat di dunia kita berlaku tidak adil, ya akan diminta tanggapan di akhirat. Kalau berlaku adil juga mendapatkan balasan di akhirat. Jadi hari keadilan kalau lah, ya. Karena nanti ada pengadilan Allah SWT. Jadi sholat itu menjadi penting. Maka orang beriman diancam oleh Rasulullah, jangan mendekati tempat sholat kami kalau kalian itu punya kelapangan rezeki tapi nggak berkorban. Itu mengerikan sekali. Sudah dikeluarkan dari listnya Nabi Muhammad kan gitu. Biasa berjamaah dengan Rasulullah, Nabi Muhammad tiba-tiba nggak boleh berjamaah. Wah, itu ngeri sekali. Gitu. Ya. Maka saya senang sekali kalian punya inisiasi untuk berkorban. Nah, di era tadi, ini sesuai tema ya, masuk ke COVID-19. COVID-19 itu terjadi kondisi penurunan ekonomi ya secara umum. Karena jualan yang nggak bisa, di Purwokerto sekarang sudah ada jam malam. Dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Yang biasa ada nasi kucing gitu ya, angkringan, udah nggak bisa. Nasi goreng juga sekarang harus tutup kan, karena jam malam. Ya dalam rangka untuk pemusnahan virus COVID. Gitu. Tapi dampak secara ekonomi kan ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Jadi bagi kita, kalian mungkin orang tuanya yang mahasiswa, yang masih punya kelapangan rezeki, nah, karena berkorban juga sudah lewat kan, tahun depan kalian niati, dan saya berharap
teman-teman mahasiswa, ada HMPS, ada BEM, ada IMM, silakan kolaborasi untuk belajar berkorban, walaupun uangnya iuran. Ya, kalau uangnya iuran kan istilahnya belajar kurban, tapi nanti dibahasakan kurban FEB UNP. Nah, kalian belajar mengelola kurban. Ya, walaupun nanti tidak disembelih di kampus, disembelih di desa mitra yang atau tempat yang kekurangan yang nggak pernah kurban. Ini saran saya nih. Tahun kita setting tahun depan, mudah-mudahan COVID sudah selesai untuk rencana kurban. Nanti ditempatkan hewan kurban ini biasanya dapat 1 sapi biasanya. Ditempatkan di desa atau masyarakat yang tidak pernah mengenal kurban. Itu dakwahnya di situ. Kalau bisa kolaborasi dengan masjid setempat atau kepala desa setempat atau RW, caranya gini. Caranya kalian diskusi, ini triknya ya, biar memancing orang setempat juga berkurban. Pak, kami dari keluarga FEB ingin berkorban di sini, Pak. Karena saya dengar di sini nggak ada yang pernah berkorban. Padahal banyak orang kaya, Pak, di sini. Nah, Anda kan survei dulu berarti. Kami ada 1 sapi, tapi kami minta sapi kami ditemenin, Pak. Adalah warga sini yang berkorban, sehingga bukan hanya 1 sapi tok dari kami. Tapi kalau kami tidak disupport oleh Bapak, kami akan pindahkan kurban ini ke tempat lain. Insya Allah kalian dapat. Itu metode yang disampaikan oleh teman saya. Dan berhasil. Sekarang setiap tahun jalan, hewan kurbannya bertambah. Dia ngomong ke RW-nya, Pak, saya mau kurban dari keluarga saya, ada 7 orang, kurban 1 sapi. Tapi saya minta warga sini juga ada yang kurban. Tapi kalau warga di sini nggak ada yang mau berkorban, kan berarti pelit semua tuh. Ada yang korban, akan saya pindahkan ke tempat lain. Akhirnya pada korban. Pertama ada nambah 1 kambing. Saya tahu tempatnya tuh. 1 kambing, nambah sekarang dapat 4 kambing saya dengar. 2 sapi, 4 kambing. Itu 3 tahun proses itu. Akhirnya apa? Mereka tahu, oh ternyata ada ibadah kurban. Sehingga muncul kesadaran, oh saya mampu nih berkorban. Ya, saya ceritakan metode teman saya. Dan berhasil, alhamdulillah. Sekarang hewan kurbannya naik terus. Ya, tahun ini naik. Itu caranya dengan tadi, memancing untuk beribadah. Gitu. Jadi tahun depan kita alir lancang. Tadi saya katakan, niatkan. Sekarang belum niatkan. Kan sekarang hari tasrik juga ada lewat kan? Untuk tahun depan dirancang bagaimana mahasiswa FEB bisa berkurban. Mudah-mudahan bisa offline, pandemik sudah hilang, sehingga nanti bisa mengumpulkan dana. Dan untuk korban setahu saya mereka enteng. Karena mungkin hanya 10.000 kali sekian ribu mahasiswa itu mudah. Setahu saya pernah mendampingi mahasiswa. Nah, mudah-mudahan dapat dari niatnya untuk kurban. Kemudian dibagikan. Setahu saya banyak sekali orang yang sangat senang dengan pembagian daging kurban. Karena kalau kita melihat ya, jujur saja ya, di lingkungan kita banyak sekali orang yang tidak bisa makan daging. Karena daging harganya mahal. Jadi ada yang makan daging itu 1 tahun sekali menunggu dapat dari panitia kurban. Nah, dan itu mereka sangat menikmati itu. Bisa nyate ya, bisa makan protein hewani gitu. Mereka senang. Ya. Dan tidak ada yang menolak dikasih daging kurban, itu nggak ada yang menolak. Mudah-mudahan kalian nih ya, para akademisi muda di FEB jadi pionir, koordinasikan dengan organisasi yang lain sehingga nanti bisa dapat banyak. Kalau ternyata dapat 2 sapi misalnya, ya bisa dibagi 2 di 2 tempat. Dan dalam prosesnya kalau saya melihat ke kelas kalian dulu ya, melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Jadi masyarakat setempat merasakan nih enak sekali ya ada kurban, kemudian menguliti, mencacah daging, membagi. Jadi itu nanti bikin tanda petik ketagihan. Tahun depan pasti semangat lagi untuk dapat berkorban. Jadi nanti pancingan kalian untuk berkorban masyarakat setempat dengan cara yang tadi mungkin berhasil. Karena sudah merasakan, oh ternyata menyenangkan gitu, berkorban itu. Itu tentang kurban yang jelas sangat bermakna dan sangat utama pada saat terjadinya krisis yang diakibatkan COVID ya. Kita juga ada terobosan-terobosan, kadang dari PDM yang Daerah Muhammadiyah juga
Saya dapat produknya, makanya saya tahu ini mungkin dari kurban ya, dijadikan apa namanya, makanan kaleng. Ya, makanan kaleng, ada rendang siap saji segala macam. Nah, kalau kita ya masih di lingkungan sekitar kita ya, nah, mudah-mudahan tahun depan FEB ya dengan kolaborasi semua organisasinya bisa berkorban. Mudah-mudahan pandemi juga sudah berakhir, ya, kita bisa berkorban lebih banyak lagi. Yang jelas kurban itu utama, tadi saya katakan ya. Simpulannya adalah kurban itu sangat utama karena itu disandingkan dengan sholat. Bagi orang yang sholat, diancam seperti itu tuh ngeri. Tapi bagi orang yang nggak sholat, orang nggak sholat itu jelas orang nggak beriman. Nah, masuk ke sholat lagi deh. Satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan langsung oleh Allah adalah sholat. Zakat, haji, segala macam itu diperintahkan Allah lewat malaikat Jibril. Tetapi hanya satu yang Allah panggil langsung Rasulullah Nabi Muhammad. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan sholat itu langsung dipanggil ke hadapan Allah di Sidratul Muntaha. Langit ke-7 dipanggil ke sana. Ya, dalam satu malam. Anda baca surat Al-Isra. Allah memperjalankan. Allah yang Maha Suci, berarti tidak pernah salah Allah itu mengabarkan Allah yang Maha Suci yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Yaitu di Isra dan Mi'raj. Ya, dalam Quran surah Al-Isra Anda baca. Pak, apa masuk akal? Perjalanan sejauh itu dalam waktu satu malam. Nah, sekarang saya tadi katakan, ilmu modern, sains dan teknologi modern sekarang membuktikan kebenaran Al-Quran. Saya nih, ini pemikiran saya yang sederhana, ya bukan tafsir, tapi pemikiran saya sederhana. Rasulullah itu pergi ke Isra dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa yang sekarang lagi ramai dengan di Gaza ya. Kemudian naik ke langit ke-7 kok dalam waktu itu malam. Apa masuk akal? Bagi orang yang modern, yang katanya sekarang modern, sangat masuk akal. Kenapa? Rasulullah pergi bersama malaikat Jibril, ya kan, dengan kendaraan namanya Buraq. Malaikat Jibril itu terbuat dari apa? Malaikat Jibril itu terbuat dari cahaya. Sekarang ditemukan kecepatan cahaya per detiknya itu berapa? Satu malam ada berapa detik? Jadi sangat masuk akal. Perjalanan Rasulullah yang diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci dalam waktu satu malam. Karena apa? Dengan kecepatan cahaya. Kenapa dengan kecepatan cahaya? Perginya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tidak mengenal ruang dan waktu. Yang mengenal ruang dan waktu itu adalah manusia. Karena memang keterbatasan fisik. Tapi malaikat Jibril terbuat dari cahaya, maka dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka pergi dengan malaikat Jibril, Rasulullah sangat masuk akal dalam waktu satu malam. Zaman 1400 tahun yang lalu, nggak masuk akal karena belum ditemukan tentang kecepatan cahaya. Ya, seharusnya, bismillah ya, orang yang sekarang itu harusnya lebih beriman gitu, karena Al-Quran sudah dibuktikan kebenarannya dengan teknologi. Ya Allah, namanya iman juga hidayah ya. Oke, mari kita jaga Islam dan iman kita. Saya juga selalu berdoa untuk Allah selalu menjaga Islam dan iman kita, keluarga kita, keluarga saya juga saya berdoa untuk itu ya, dan keluarga kita semua. Semoga terjaga Islam dan imannya. Kalau dikaitkan dengan kurban, sehingga pada saat kita punya kelapangan uang untuk berkorban, kita diberikan kemudahan Allah untuk berkorban. Kalian juga besok kalau sudah mandiri, sudah bekerja, jangan lupa untuk menyisihkan hartanya untuk berkorban. Karena itu sangat utama. Sudah jam 9 lebih 1 menit, barangkali saya selesai di penjelasan, bukan tausiah lah ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Karena dalam surat Al-Asr, manusia itu, orang Islam itu diwajibkan untuk berwasiat, bernasihat, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, saya dalam rangka menggugurkan kewajiban juga. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, gitu. Itu kewajiban kita dalam berdakwah. Dan saya sangat apresiasi dengan kalian semua, aktivis organisasi yang menginisiasi adanya selain ilmu tetapi ada tentang keimanan.
Dan itu harus tetap dijaga sehingga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau ada tanya jawab saya lebih senang. Kalau saya bisa jawab karena ini agama harus hati-hati jawabnya, tidak boleh ngarang. Nah, nanti kalau saya tidak bisa jawab ya saya juga harus ngaji lagi gitu ya. Saya akhiri, saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Saya mengusulkannya gitu ke moderator Mas Rifki ya. Tanya jawab. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hadi atas penjelasannya. Untuk sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Tanya jawab akan dibagi pada 3 penanya. Jadi akan ada 3 pertanyaan dalam sesi tanya jawab ini. Untuk yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom chat. Silahkan untuk para peserta yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Permisi Pak, sudah ada penanyanya. Oke, dari Nesa ya Mas. To everyone, berarti semuanya bisa baca nih. Saya Nesa Trisnawati. Oke, terima kasih Mbak Nesa Trisnawati. Di masa presenti semua terdampak mulai dari masalah tahu sama iya benar. Lalu bagaimana jika ada seorang nonis yang ingin berbagi bersama tetapi kurban sapi 2, apakah dibolehkan? Ini pertanyaannya bagus ini. Oke. Ada ya, ada yang bagi gitu ya. Biasanya yang kurban itu orang Islam, kemudian yang dapat daging itu nonis, itu ada yang mengatakan boleh. Nah ini ada 2 sapi diberikan oleh nonis ya. Kalau dalam Islam kurban itu kan hanya untuk orang yang sholat kan tadi ya perintahnya dekat dengan orang yang sholat, perintah sholat artinya bagi orang yang beriman dalam ini adalah orang Islam. Nah, tapi kalau ada nonis ingin berkurban mungkin namanya bukan kurban ya, bagi-bagi daging gitu. Tapi istilahnya bukan kurban. Kurban ini setahu saya hanya perintahnya hanya untuk orang yang Islam, hanya orang Islam, hanya orang yang Islam, bahkan orang yang lebih kuat lagi ke orang yang beriman. Tapi kalau ada sodakoh ya, bukan sodakoh, sodakoh juga istilah orang Islam ya. Ada hadiah nih dalam wujud empati dari orang yang non Islam dengan memberikan sapi untuk dibagikan. Dari sisi hewannya boleh ya, hewan sapi itu kan boleh. Hewan sapi itu kan halal. Kalau babi lah boleh, tapi hewan sapi itu halal. Asal nyembelihnya juga sesuai syariat Islam. Sesuai syariat Islam itu baca bahasanya Bismillahirrahmanirrahim, bukan ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang korban itu Bismillahirrahmanirrahim, saya lupa doanya. Kemudian disebutkan yang berkorban itu siapa. Tapi kalau ini nonis ya, dia bukan korban. Korban itu hanya untuk orang Islam. Dia mungkin menghadiahkan sapi untuk dibagi-bagi, boleh. Karena Nabi juga kalau tidak salah pernah mendapat hadiah makanan dari orang Yahudi ya. Nah, hadiah tapi bukan sedekah, Nabi kan nggak terima sedekah. Nah, itu boleh. Asal ya mudah-mudahan tidak ada maksud tertentu. Ini dari sisi kemanusiaan. Ya, kalau menurut saya karena Nabi pernah mendapatkan makanan ya dari hadiah dari orang non Muslim, nah itu boleh. Tapi istilahnya bukan kurban kali. Tapi mungkin dititipkan ke panitia kurban gimana Pak? Ya itu berarti tetap istilahnya bukan kurban karena kurban itu hanya untuk orang Islam. Mungkin hadiah lah ya, hadiah kepada sesama manusia itu boleh karena hewan kurban pun dagingnya boleh juga dinikmati oleh orang non Islam ya, dalam rangka syiar dan seterusnya. Itu pertanyaan bagus Mbak Nesa.
Nah, karena kemarin istri saya cerita banyak juga rumah di Pondok Indah. Pondok Indah kan orang-orang kaya ya, orang kaya gitu. Itu pada dijualin tuh Mas. Barangkali ada yang mau beli tuh di Pondok Indah tuh. Harganya ember itu ya, miliaran. Tapi mungkin diskonnya banyak ya. Karena ya benar terdampak itu bukan hanya orang masyarakat bawah tapi atas juga. Ngeri sekali memang ini COVID ya Allah. Mudah-mudahan segera selesai. Dari siapa nih? Asas Media. Isi bertanya, oke, kalau saya korban dengan cara sedekah atau nifak dari orang banyak, oh, yang tadi kita bahas, oke. Korban kan atas nama, kalau Nabi Muhammad dulu gini, Nabi Muhammad itu saking sayang sama umat, punya hewan kurban, ya, kambing, kibas, saya kurbankan ini untuk saya dan seluruh umat Islam. Jadi doanya Nabi Muhammad itu gitu. Jadi kita itu sudah yang belum kurban itu ya diwakilkan oleh hewan kurbannya Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Tapi ya jangan kayak gitu juga kali ya. Kita punya kelapangan ya kita kurban. Itu namanya bukan kurban, karena kurban itu pribadi. Ya, maksudnya tadi kalau harganya 3 juta ya 3 juta peruntungan. Tapi kalau urunan, nah ini urunan sedekah itu namanya istilahnya ya sedekah. Belum nyampe ke kurban. Kalau anak sekolah biasanya iuran. Mahasiswa tadi saya katakan iuran itu namanya latihan kurban. Kalau kurban itu tidak keroyokan. Sapi itu dikeroyok 7, tetapi nilai satunya sama dengan kambing kan gitu. Nah, itu fikih membolehkan sapi 20 juta, 21 juta dibagi 7. Gitu. 22 juta dibagi 7. Itu boleh. Tapi maksimal 7. Tapi kalau sapinya satu untuk satu itu lebih baik. Seperti yang karena sudah viral ya di Irfan Hakim ya. Harga sapinya gerandong 280-an juta. Wah, keren. Itu orang kaya keren tuh gitu. Orang kaya beriman, maka pengorbanannya pun banyak. Sedekahnya pun lebih banyak. Satu sapi gerandong itu sebutnya gerandong warnanya hitam, bobotnya berapa ton itu harganya 280-an juta. Dikorbankan. Satu orang untuk dan maksudnya Irfan Hakim dan keluarga. Keren ya. Kemarin banyak artis berlomba-lomba untuk kurban. Ya. Bagus kalau menurut saya. Siapa Rawi Ahmad juga kurban sapinya gede gitu ya. Alhamdulillah kita apresiasi. Itu Mas. Mana lagi tadi? Lutfi Ramadan. Oke. Ini misalnya terkait dengan kurban. Biasanya kan kurban sapi itu dengan cara arisan. Ah, ini dia nih. Arisan ya. Oke. Arisan itu apa sih, seperti apa sebenarnya? Kalau dulu istri saya ikut arisan, tapi sekarang saya larang ikut arisan. Maksudnya gini, kita berpikir sederhana, simpel. Istri saya kocokan dapat arisan. Oh, seneng banget kan dapat arisan. Istri saya ngasih 10.000, dapat arisan 100.000. Yang 90.000 itu uangnya siapa? 90.000 itu uangnya orang lain. Berarti istri saya hutang dong. Berarti hutang. Dan kita tidak boleh membiasakan dengan hutang. Karena ngeri dampaknya hutang itu. Ya kecuali terpaksa. Maka istri saya suruh stop itu arisan. Nah, karena arisan itu ada yang mengatakan dan saya sepakat dengan pendapat ini itu sama dengan kita hutang. Nah, kurban itu kan bukan dari hutangan. Makanya tadi niatkan, nah, kemudian nabung. Saya niat tahun depan kurban, saya nabung, disisihkan penghasilan saya 100.000, kadang dapat side job ya, kerja tambahan, saya sisihkan 200 misalnya gitu. Sampai dengan kira-kira hewan kurban tahun depan itu 3 juta. Ternyata nggak nyampe nih, ya Allah saya uangnya baru 1.500.000, belum ada. Ada sih kambing dijual 1.500.000 tapi kecil ya Allah, saya nggak marem gitu. Kecil kan? Kambing 1.500 itu bisa jadi sih ada masuk, tetapi terus gitu. Kayaknya nggak mantep. Siapa yang tahun depan? Jadi nabung aja kalau saran. Nabung dengan arisan kan sama aja. Mending nabung. Maksudnya bukan sama ini ya, sama kita mengorbankan uang, menyisihkan. Ya mending nabung. Itu maksudnya. Besok istrinya jangan dibiasakan arisan Mas. Nanti terjerat utang. Ya kalau orangnya jujur semua. Biasanya pada berantem kan niat arisan kan menjadi silaturahim katanya ya. Tapi kemudian
berantem karena ada yang kabur setelah dapat arisan, loh, malah mudorotnya banyak. Itu yang saya tahu, Mas, yang mudah-mudahan benar. Saya Cici Wardiati, oke, tanya metode kurban banyak cara mengusul korban tidak melewat bagian daging tersebut karena tersebut boleh ambil zakat. Oke. Oke. Sebenarnya sohibul korban juga punya hak untuk menikmati daging kurban. Ya, tadi saya katakan kalau secara umum sepertiganya. Jadi kalau misalkan sapi kemudian bobotnya sekian ton, sekian kilogram, sekian kintal, dibagi, kalau harusnya gitu, biar tidak lebih dari sepertiga. Walaupun ada yang mengatakan ya berapa, tapi sepertiga itu kesepakatan lah ya, yang saya tahu, nah, lebih umum sepertiga. Jadi nanti satu sohibul korban itu dapatnya berapa? Apa boleh 5 kilo, 3 kilo? Kalau di masjid saya 3 kilo. 3 kilo itu aman, artinya tidak akan melebihi. 3 kilo itu sedikit. Nah, kalau kemudian ada orang yang saya pengen kurban ya, tapi saya tidak menikmati, nggak apa-apa ya. Kalau dia ikhlas nggak apa-apa. Di masjid saya ada ustadz yang mengatakan nih saya kurban, tapi nanti saya ini korbannya kambing saya ini ditebar ke Gandhatapa, ditebar ke Kaliori misalnya. Dia kan nggak menikmati itu nggak masalah, nggak masalah. Ya, kayak maaf ya, saya sebut karena bolak-balik muncul di berita. Habib Rizik itu menebarkan kurban sampai 10.000. Keluarganya Habib Rizik itu 10.000. 10.000 itu banyak sekali. Apakah Habib Rizik menikmati? Ya enggak juga. Tebar kemana-mana, bahkan sampai Palestina. Artinya nggak masalah. Tapi kalau sohibul korban, kayak saya misalnya ya, saya menikmati Pak, saya juga pengen anak saya, istri saya makan daging, saya juga pengen daging. Nah, saya disembelih di sini aja, nanti kalau di modal di masjid saya ini, itu bisa ditiru nanti ya, kalian punya yang bisa ngelola masjid itu. Kambingnya disembelih di sini, sehingga sohibul korban mantep lihat nih, kambing saya itu. Lihat sembelihnya, kan mantep tuh sohibul korbannya. Oh iya, kambing saya disembelih. Nanti dikulitin, satu sohibul korban dapat satu sampil. Sampil itu paha belakang. Paha belakang dikasihkan ke sohibul korban. Dan sisanya dibagi. Tidak dicacah di masjid kami di sini tidak. Tapi langsung dikarungin, dibagi. Ada yang sudah ngirim surat biasanya. Setiap menjelang kurban itu ada dari panti asuhan, dari mana. Ini surat permohonan. Nanti yang dikasih itu. Jadi daging kambing yang sudah dikulitin, ya, kemudian dikasihkan. Dikurangi sampil satu itu paha belakang itu sudah dikasihkan ke sohibul korban. Nah, abdulnya sih kayak gitu. Sohibul korbannya pengen lihat kambingnya, kemudian dia menikmati. Tapi kalau enggak, ya kalau ikhlas enggak masalah. Dan banyak yang akhirnya enggak makan pun enggak masalah. Ya, namanya kurban. Ya. Saya Febria, oke. Bagaimana orang lebih memilih uangnya untuk membeli hewan kurban, saudara tersebut dalam tuntutannya dari belum terpenuhi. Itu hebatnya orang beriman, Mbak. Ada tukang becak, ada pemulung yang kemudian pengen banget berkurban. Ya, dia itu kan hidupnya di bawah rata-rata namanya pemulung ya, kadang tukang becak, apalagi tukang becak sekarang. Ya, saat kendaraan sudah sangat maju, Gojek di mana-mana ya, Grab di mana-mana. Tapi dia menyisihkan hewannya dan itu ada. Itu nggak bisa dilarang. Kenapa? Karena itu dasarnya adalah keimanan. Ya, keimanan. Karena nanti hewan kurban yang kita kurbankan itu kita akan menemuinya di akhirat kelak gitu. Ya. Sebagai ada yang mengatakan sebagai tunggangan kita gitu. Ya, dasarnya ada si hadis gitu. Tunggangan kita nanti di akhirat. Ya, tunggangan itu berarti kan amal soleh kan. Pengen, itu nggak masalah. Ya, yang masalah adalah orang kaya yang nggak mau kurban. Yang masalah itu di situ. Ya. Tapi kalau hidupnya masih kesulitan, gitu, kemudian ingin berkorban, tapi dia kan kerja keras, itu dasarnya adalah keimanan. Orang beriman itu ya kayak gitu, Mbak. Orang beriman itu dia akan melakukan apapun untuk menjaga keimanannya, untuk merasakan nikmatnya mendapat keridhaan Allah. Ya, orang beriman kan gitu. Di saat orang lain lelap tidur gitu kan, kita bangun tahajud tuh. Masih waktunya tidur kok bangun, kan nggak masuk akal kadang-kadang. Orang nabung gitu kan, bertahun-tahun untuk ibadah haji gitu. Itu kan pengorbanan juga. Sama dengan ini.
Ya. Yang aneh adalah saya malah balikin ke Mbak Febria. Yang aneh adalah orang kaya tapi nggak mau berkorban gitu. Banyak sekali. Banyak sekali orang kayak gitu. Nah, kalau Anda lihat ya, nah makanya kita milih jadi orang yang seperti apa gitu ya. Hidup itu pilihan. Makanya ada surga dan neraka karena Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih. Memilih akan beriman atau enggak, memilih bertakwa apa enggak, gitu. Milih sholat apa enggak, milih berkorban apa enggak, itu pilihan kita semua. Nah, nanti pilihan kita itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu. Makanya Allah itu maha adil karena kita tuh memilih. Allah sudah ngasih petunjuk lewat Al-Quran, lewat contoh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita tinggal milih nih. Nah, milihnya hidupnya hanya lihat drakor ya terserah Allah. Gitu. Lupa sholat nontonnya drakor terus gitu. Nah, sama lupa belajar nontonnya drakor. Hasilnya ujiannya jelek kan sama dengan itu. Ya. Nah, kalau menurut saya Mbak Febria nggak usah risaukan orang-orang yang beriman kemudian berkorban, tapi risaukanlah orang-orang yang kaya tetapi tidak mau berkorban. Bagaimana mereka orang kaya itu disadarkan oleh kita sehingga berkorban. Nah, caranya tadi saya kasih solusi. Kita orang akademisi ya punya urunan ya tadi nyambung ke Lutfi ya. Bukan Lutfi, yang urunan infak tadi siapa? Kosos, Kosos Media. Urunan. Nanti untuk mancing di daerah tertentu yang pasti ada orang kayanya tapi belum terbiasa korban untuk berkorban. Kita pancing dengan satu sapi. Ini Pak, saya akan korban di sini satu sapi, tapi kami juga minta sapi kami ditemenin. Korbannya orang sini Pak. Nanti mungkin kepala desanya korban, Ketua RW-nya korban gitu. Mudah-mudahan ya. Itu dakwah itu harus ada trik-triknya memang. Harus ada namanya apa? Metodenya. Nah, gitu. Tapi jangan sampai metode yang nggak baik ya. Metodenya metode dengan cara yang lembut. Nah, itu pertanyaan sudah habis, Mas Rifki. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga akan ada acara iptek bagi masyarakat dengan BTM Kebasen ya sama untuk bagaimana kita menghadapi COVID dengan timnya tuh yang dari ekonomi Pak Toto, Pak Irmin, saya, yang lainnya dari fakultas lain. Gitu. Terima kasih, saya dipercaya untuk menyampaikan mengingatkan ya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala dari Allah SWT, dapat berkah rahmat, dilindungi dari COVID, dan kita semua dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya, saya kembalikan ke Mas Rizky ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas jawaban yang telah diberikan. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi foto. Diharapkan untuk semua peserta untuk mengaktifkan kameranya. Untuk Pak Hadi, jangan live, diharapkan untuk tidak live terlebih dahulu karena akan melakukan sesi foto bersama. Dan untuk para peserta, jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang telah diberikan. Terima kasih. Lutfi, rambutnya tambah bagus aja Lutfi. Sehat Mas Lutfi ya? Alhamdulillah sehat Pak Hadi.
Sekali lagi diingatkan untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah diberikan karena akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih. Untuk para peserta bersiap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk para peserta. Saya bisa live ya, Mas? Nggih, Pak. Jadi, Terima kasih, Pak. jaga kesehatan, jaga prokes, dan selalu berdoa. Dan jangan Pak. lupa sholat 5 waktu. Dan untuk Mas Lutfi, jangan lupa proposalnya. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dari diskusi yang terjadi pada sesi tanya jawab ini, dapat kita simpulkan bahwa jika ingin berkurban, niatkan dengan menabung, dengan cara menabung. Dan orang yang rela mengorbankan rezekinya untuk kurban, walaupun keadaannya sedang pas-pasan, itu merupakan orang yang ingin mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala melalui kurban. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen yang sudah hadir atau yang mewakili. Terima kasih kepada tamu. Terima kasih kepada tamu undangan dari lembaga-lembaga. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang bertugas dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah diberikan di kolom chat. Sedikit kata-kata dari saya, hidup merupakan timbal balik. Apa yang kamu berikan akan kembali. Apa yang kamu tanam akan tumbuh, dan apa yang kamu korbankan akan berbuat pahala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan lagi untuk peserta untuk mengisi presensi yang telah diberikan di kolom chat. Terima kasih.
Untuk sesi selanjutnya itu penyerahan kenang-kenangan. Terima kasih untuk para peserta yang telah berpartisipasi. Saya moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.